Oke, di sini untuk part 2-nya kita akan mulai ke layout. Jadi ini skematiknya kita udah pastikan bahwa skematiknya benar. Terus kita akan mulai ke layout. Nah, layout itu apa sih gitu? Layout itu adalah di mana kita mendesain ya beneran PCB-nya gitu. Dan itu kayak yang di bawah kiri ya, itu layout mereka kayak gitu. Mungkin kita akan mencoba mirip-miripin kalau bisa gitu ya. Atau ya kita perkecil gitu. Nah, untuk menuju ke layout, itu kalian Control Save dulu di sini, jangan lupa. Terus kalian ke Switch to PCB Editor. Kalian pencet ini aja, switch to PCB editor, nanti dia akan loading sebentar. Nah, dia akan membawa kita ke jendela layout. Nah, ini ada masalah dikit, bentar. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita udah di PCB layoutnya. Yang pertama kali harus kalian lakukan, oh ya, yang pertama kali harus kalian lakukan itu adalah ini nih, update PCB from schematic. Jadi kita tadi skematiknya udah bikin, ini sekarang masih kosong, kita update. Kita update, set, ntar bakal keluar. Nah, ini bakal keluar komponen-komponennya. Nah, setiap kali kalau kalian mengubah skematiknya, misalkan kalian lagi ngedesain nih di sini, kalian bisa pencet ini aja nih, switch to schematic editor, lagi ngedesain, lupa, oh ada yang mau diganti nih gitu, ada yang mau diganti, mau nambah kapasitor lagi gitu misalkan. Ini misalkan aja lah ya, mau nambah kapasitor lagi, ternyata kapasitornya perlu lebih banyak. Jadi ini kita hubungkan ke sini sama ke sini. Nah, kalian ubah ke switch PCB editor, kapasitornya masih tetap 2 nih. Kalian harus update PCB lagi. Jadi kalian update lagi. Nah, baru deh dia bakal nambah jadi 3. Gitu untuk penggunaannya ini kita nggak perlu ya. Jadi ini hapus saja. Kita update lagi. Oke, ini jadi nggak perlu sebenarnya. Nah, oke, gitu. Nah, di sini tuh ada layer-layernya. Jadi FCU itu front ya. Jadi ini anggaplah di atas kalau biasanya saya sih manggilnya top layer, yang di bawah ini bottom layer. Jadi ini menunjukkan PCB-nya tuh kita mau berapa layer. Kita sekarang akan pakai 2 layer dulu untuk pertama-tama. Ini kita masih latihan dulu, masih yang dasar-dasar aja dulu gitu ya. Terus ada adhesive, ada paste dan lain-lain. Ini kalian bisa pelajarin. Tapi yang biasanya kita pakai itu ya ini front back sama seal screen juga, ada backnya juga. Seal screen itu ntar aja kita bahas ya. Terus yang terpenting berikutnya itu adalah edge cut. Nah, edge cut ini cukup penting di awal. Kenapa? Karena ini menentukan nanti PCB kita mau ukurannya kayak gimana, mau seberapa. Nah, itu kalian bikinnya di layer-layer edge cut. Nah, gimana cara kita bikin layer edge cut-nya? Jadi kita pencet edge cut, terus kita bikin line aja. Nah, ini di sini saya bakal mencoba untuk bikin sebuah eh, apa namanya? PCB ya, sebuah ukuran PCB mungkin 7 cm kegedean ya. 7 ya dan 60 deh. 6 cm 6 kali 3. Oke, kita coba aja bikin 6 kali 3 dulu. Terus gitu ya. Nah, ini kalian kalau mau ubah gridnya ini kan jadi kotak-kotaknya lumayan jauh ya. Itu ada di atas sini. Eh ini misalkan yang 1 inch tuh jadi jauh-jauh banget kotaknya. Terus kalau misalkan mau yang lebih kecil lagi yang 1 mm gitu. Nah, ini PCB kita ntar akan bentuknya hanya sekecil ini. Coba kita buka. Nah, cara ngeceknya gimana gitu ya? Cara ngeceknya kalian bisa ke 3D Viewer. Ini nih, Alt plus 3. Kita pencet. Nah, tuh. Ntar bakal kelihatan bahwa PCB kita tuh ukurannya hanya segini, ini komponennya masih ada di luar. Gitu, kira-kira. Ini kita bisa close dulu. Terus baru kita melakukan yang namanya komponen placement. Nah, komponen placement ini ada beberapa hal yang cukup penting gitu ya. Kita tuh sebenarnya kita juga harus tahu komponen ini tuh kegunaannya untuk apa aja gitu. Untuk apa aja dan ya apa sih gunanya dia ada di sana gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang udah tahu gitu ya, kapasitor yang ada di sini sama yang ada di sini itu namanya kapasitor decoupling. Dan kapasitor decoupling itu harus sedekat mungkin dengan pin yang dia coupling. Nah, itu yang C1 ini pinnya itu pin 1, C2 ini pinnya pin 2, tapi dia harus dekat sama induktor dulu gitu. Jadi ini C1-nya kita deketin ke pin 1. Nah, ini kita komponen placement aja. Nah, komponen placementnya tuh sebaik mungkin aja gitu ya. Jangan 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 kurang jangan ngasal banget gitu ya. Kan bikinnya sebaik-baik mungkin aja.
dan serapih mungkin gitu. Nah ini saya mau kayak gini aja, ini jujur aja rada buru-buru ya. Nah ini kalau misalkan, aduh kepanjangan, gitu ya, mau mau yang lebih kecil ya udah kita balik lagi ke sini. Terus mungkin kita ganti ininya, em, ganti aja deh R-nya gitu ya, biar yang lebih pendek aja. Ini kan kita contoh aja ya, biar mempermudah aja. Variabelnya yang, nah ini LDR. Variabelnya yang 0815 lah. Ya jangan jelek banget deh. 1210 deh, 1210. Nah ini kita tinggal hubungi lagi. Sip. Udah, ini kita tinggal tulis 100k. Ini lagi-lagi cuma contoh ya. Ini sebenarnya nggak, ya jarang, nggak ada yang SMD yang kayak gini, yang bisa variabel. Kita update lagi. Oh oke, sorry. Ya untuk sekarang gini sih. Nah ini kita taruh dulu. Nah sebenarnya untuk pertama kali yang harus kita lakukan, itu kita harus namanya design rules-nya dulu. Design rules-nya itu ada di board setup ini. Terus ini nanti kita bakal bahas kalau kita mau lanjut ke 4 layer ya. Cuman yang kita perlu nih design rules constraint ini. Nah, jadi design rules ini apa? Kita tuh harus ngeset design rules ini biar si PCB-nya ini sesuai dengan kemampuan manufakturnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau manufaktur PCB-nya di Spectra, Spectra itu di Bandung ya. Itu dia ada beberapa constraint-constraint atau ada beberapa aturan yang harus dia yang harus kita patuhi gitu. Karena mesin dia mungkin nggak sanggup. Jadi misalkan ini kan jarak antar jalur di mereka tuh misalkan harus 1 mm gitu jaraknya. Jadi kalau misalkan mereka lebih dekat dari 1 mm itu tuh mereka tuh nggak bisa manufaktur itu. Jadi makanya kita harus menggunakan board setup ini sebagai uh, sebagai ya tempat untuk ya harus harus benar-benar bikin yang bagus lah, maksudnya gimana ya cara ngomongnya, ya kita bikin aturan sendiri, aturannya berasal dari tempat manufaktur kita agar nanti PCB kita dapat dicetak gitu kira-kira. Nah biasanya minimum clearance-nya itu kalau di Spectra, anggaplah kita Spectra itu 0,254 kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi. Ini kita copy paste aja. Ini banyak banget hal-hal yang harus kalian atur gitu ya, tergantung manufakturnya. Tapi ini kalau dari saya segini aja dulu. Gitu. Oke. Terus baru kita mulai ke komponen placement. Jadi apa sih tadi PCB manufaktur? Jadi sorry. Ini maaf ya udah agak malam jadi rada-rada ini. Apa sih sebenarnya tadi design rules? Jadi kalau misalkan design rules itu kalau misalkan kita mau naruh di sini jalur terus finish. Nah, dia tuh nggak bisa ngedeketin jalurnya sesuai dengan apa yang kita tadi taruh gitu. Dia tuh jarak antar jalurnya nih, ini kita coba tutup ya. Jarak antar kedua jalur ini tuh dia bakal 0,254 sesuai dengan yang kita set di sini, 0,254 di sini gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini mungkin kalian bisa cari-cari sendiri kalau mau screenshot terus kasih ke ChatGPT ini maksudnya apa kayak gitu. Nada minimum via dan lain-lain gitu ya. Bakal sangat panjang kalau dijelaskan di sini soalnya. Tapi itu sangat-sangat menyesuaikan PCB manufaktur. Ini kita update aja. Oh ini udah, ini kita hapus aja. Dah. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini, nah yang namanya yang biru-biru ini namanya airwire. Airwire ini adalah dia tuh kayak ngasih tahu PCB, sorry, pin ini tuh harus nyambung ke pin ini loh gitu. Jadi pin ini harus nyambung ke pin ini sesuai dengan airwire-nya. Nah itu tuh ditentukan dari mana? Itu ditentukan dari skematiknya. Jadi kalau skematiknya salah, wah itu bisa masalah juga. Ini kan pin yang di C1 harus masuk ke pin VIN yang di sini kan. Nah ini pin 1 di sini bakal masuk ke pin yang ada di sini. Nah airwire ini berguna untuk mengetahui bagusnya komponen placement kita tuh gimana gitu. Apakah kayak gini kah? Nah ini kan kalau kayak gini dia bakal muter ya si nanti rootnya gitu. Jadi bagusnya kayak gini. Jadi ya ini lagi-lagi latihan. Komponen placement tuh semuanya latihan gitu. Nggak ada yang komponen placement langsung jadi gitu, nggak ada gitu yang beneran bagus gitu untuk awal-awal. Kecuali emang bakat lah gitu. Jadi ini saya mau taruh di sini aja. Terus ini tuh input. Nah inputnya
gini aja nih inputnya nih. Oh, ini masih bisa kecil banget sih PCB-nya. Terus ini diodanya, ini dioda Schottky-nya itu dia harus ada di sana ya. Berarti bagusnya gimana? Kita taruh sini aja. Ini sangat-sangat ngasal ya teman-teman ya. Tapi kalian harus nyoba-nyoba. Sebenarnya harus banyak-banyak nyoba-nyoba. Oh gitu ya. Gini deh. Yang ini di sini aja. Dioda Schottky-nya agak deketin ke sini. Terus ininya ke sini. Ini ke sini. Outputnya kita taruh sini aja dulu untuk sekarang. Terus ini ada induktor. Tadi bukan induktor. Oh, tadi ini ya. Oke, oke. Dia tuh harus kayak gitu. Berarti gini oke sih. Kita ini mundurin dikit aja. Ini oke, sip. Gini oke. Ini kan bisa lebih rapi-rapihin lagi lah. Kalian lebih jago lah kalau punya banyak waktu kan. Wah, ini di sini juga ya. Ini juga boleh sih sebenarnya taruh sini. Nanti kita bakal puterin dikit. Terus ini LED-nya. LED-nya kita taruh sini aja lah. Masih banyak space sebenarnya. Jadi ini LED-nya buat nunjukin bahwa dia hidup aja sih sebenarnya. Udah gini. Ini masih banyak space nih, kita bisa turunin, bisa giniin aja. Terus ya agak nggak rapi dikit lah ya, ini karena gripnya sih. Oh ini sip. Ginilah kira-kira gitu ya. Jadi ini komponen placementnya kita udah oke, kita baru ngerouting. Nah ini single track tuh yang ini nih. Ini routingnya kayak gini. Jadi kalian bisa routing dulu. Routingnya ini tembaga ya, dan tembaga tuh kan nggak boleh saling bertabrakan. Jadi kalau misalkan ada yang ke sini, ini nggak boleh kan? Tuh warna hijau tuh artinya nggak boleh. Itu kalian ya mau nggak mau harus muter, antara muter ke sini gitu ya, muter ke sini nanti, muter kemana itu nanti kita bakal coba lihat gitu. Ini kayaknya 5 aja deh. Kayaknya kegedean. 2,5. Nah, kita akan mulai routing. Nah, routingnya ini kita bisa edit predefined size-nya dulu. Ini tuh apa ya, lebar jalurnya tuh mau segimana. Jadi, di sini sih saya mau, kan ini power ya, jadi mungkin dia harus gede, mungkin sekitar 2 mm. Nah, biasanya tuh ini ada track 2 mm ya. Biasanya tuh sebenarnya kita pakai mils. Kalau jalur-jalur tuh kita biasanya pakai mils. Jadi lebih, kalau dari pribadi sih memang enakannya pakai mils ya. Jadi ini 78 mils. Oh, ini sangat-sangat gede nih. Biasanya kalau buat ini 15 mils aja cukup buat power. Mungkin power yang gede 435 boleh, 35. Sebenarnya lebar jalur tuh semakin lebar semakin bagus. Jadi kalau misalkan kalian bikin lebar-lebar, apalagi untuk power itu bagus-bagus aja. Nah ini kita bisa, salah. Nah kita net class-nya, tadi kita pakai yang 35. Jadi kita bisa hubungin ke sini. Oh oke, ini bagusnya. Gini kali ya. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak rapi-rapi banget. Tapi bagusnya gini aja. Kayaknya 35 kegedean. Udah lah. Untuk sekarang kita pakai 15 aja. Set. Nah, jadi ini lebarnya tuh 15 mils. Mils itu 1/1000 dari inch gitu ya. Ini kita bisa ngeroutingnya kayak gini. Nah, hindari routing-routing yang dia tuh 90 derajat. Nah, kayak gini nih. Hindari routing-routing yang kayak gini. Ini tuh jelek lah. Ini udah sangat-sangat jelek. Jadi bisa jangan jangan hindari hindari 90 derajat. Jadi kita pakainya yang 45 derajat yang kayak gini. Nah, ini kita bisa routing lagi ke sini. Terus nah, oke. Nah, ini tuh yang warna merah itu artinya di top.
atau di atas. Itu di layer atas kan, di FCU. Kalau mau di bottom itu yang B. Nah, karena dia through hole, jadi sebenarnya dia punya dua lapisan tembaga. Yang pertama di top, yang kedua di bottom. Topnya nih yang warna merah, bottomnya yang warna biru. Nah, itu ntar kita bisa pakai itu untuk kalau misalkan ada yang cross atau ada yang mau nge-cross. Jadi ini contoh lah ya. Ini kan GND mau mau kita sambungin ya. Ini kan nggak bisa kan karena dia hijau. Nah, kita tuh bisa pakai vias namanya. Jadi kita pencet F. Nah, ini namanya vias. Vias itu penghubung dari atas ke bawah, dari layer top ke layer bottom. Ntar dia bakal berubah jadi warna biru. Nah, artinya ini jalurnya ada di bawah. Ini kita bisa menghubungin di bawah. Nah, jadinya gimana? Jadinya kalau misalkan kita lihat di PCB, kalau kalian lihat, ini jalurnya nih, jalur yang pertama. Terus kalau kita ke belakangin, nah ini ada jalur yang tadi kita kasih vias nih. Ini ada jalurnya nih, di bawah gitu. Jadi itu yang warna biru. Jadi warna juga kalian harus perhatiin gitu ya, untuk bikin PCB. Nah, untuk sarannya, sarannya adalah kalau kita mulai routing, itu ground itu diakhirkan aja. Karena nanti dia bakal mudah lah, nanti bakal kita kasih tahu caranya. Nah, cuman yang lain, kita harus memulai dari sinyal-sinyal kritikal terlebih dahulu. Cuman karena ini step down yang sangat simple, jadi memang sinyal kritikalnya pun nggak begitu banyak. Yang pasti ini ada sebuah input gitu ya, jadi kita mulai dari inputnya dulu. Dan sebenarnya juga bagusnya padnya itu, jadi ini warna merah nih, kalau SMD ini namanya pad gitu ya. Si jalurnya itu harus bagusnya tuh satu satu ukuran dengan pad, jadi ini masih kekecilan. Mungkin kita bisa, sorry, kita bisa gedein kalau 35 gimana? Nah, ini bagus nih, sebenarnya 35 udah cocok sih. 35. Jadi karena arus yang harus dilewati ini cukup gede, yaitu 3 ampere kan, dia maksimal 3 ampere. Jadi ada baiknya kita pun membuat si jalurnya itu lebih lebar. Gini aja deh, 35 udah benar. Nah, ini udah oke nih gitu. Terus ini juga 35 aja, kita pakai 35 deh untuk setiap jalur powernya. 35, dia bakal masuk ke dioda Schottky-nya, dioda Schottky-nya bakal masuk ke apa ini namanya? Induktor, terus habis itu induktornya bakal masuk ke resistor. Ini kalau bisa dirapihin ya. Oh, ini jelek nih, ada kayak ginian jelek, jadi kalau bisa rapi aja. Terus ini bakal masuk ke kapasitor lagi, kapasitor decoupling. Terus kapasitor decoupling itu akan ke output. Nah, ini mungkin kita bisa geser dikit aja nih, terlalu terlalu gimana gitu rasanya. Sorry. Gini aja deh. Kita masih banyak tempat sih. Nah, ini tuh yang kuning-kuning ini namanya designator atau penamaan. Nah, dia tuh ada di layer yang tadi, layer silk screen. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, nih, yang warna kuning tadi tuh ada silk screen-nya, itu artinya kayak buat penamaan di PCB gitu. Itu bisa kita tulis nama kita atau apa itu bebas. Cuman ini juga penting gitu, biar nanti kalau kita nyolder nggak perlu nyari-nyari kemana-mana. Terus, nah ini 35 karena dia ampernya tinggi, kita masukin ke output. Nah ini 90 derajat jangan ya. Nah, jadi jangan sampai 90 derajat. Terus, oke. Hmm, terus, apa lagi ya? Terus ini kita sini aja. Udah ginilah, biar cepet. Terus habis itu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sebenarnya ini kan dia feedback ya. Feedback itu kan buat adjustable-nya. Mungkin cukup yang 15 mils juga ini udah cukup. Jadi nggak, sorry. Jadi nggak perlu yang gede-gede sih untuk sinyal-sinyal. Sinyal tuh pakai yang kecil kayak 10 juga udah cukup banget. Nah, ini juga cuman LED kan, LED ampernya kecil ya, jadi kita bisa pakai yang ini. Nah, ini bagusnya kita gini. Nah, pokoknya kalian tuh merepresentasikan si jalur ini kayak kayak air aja gitu, kayak air ngalir. Jadi kalau ada air ngalir ke sini, enak kan dia ngalirnya. Tapi kalau misalkan ada yang ngalir, ada air gitu ya, ngalirnya kayak gini, kan airnya nabrak dulu gitu. Itu bikin airnya nggak mengalir dengan baik kan. Makanya pikirkannya kayak air aja lah gitu. Udah nih tinggal groundnya doang kalau kita lihat. Nah, kalau pakai ground, kita bisa pakai draw fill zone aja.
Jadi ini ground pour namanya, banyak istilah lah ground pour, ground zone atau apa. Jadi kita bikin zona, zonanya untuk ground. Jadi ini buat groundnya kita bisa pilih 2 layer atau dua-duanya aja, kita pencet dua-duanya. Terus kita tinggal kira-kira kita zonanya mau segede apa. Ntar kita lihat lah ya maksudnya zona itu apa. Gini, tek tek. Nah, pencet 2 kali ntar dia bakal langsung nyambung. Terus kita pencet B, huruf B. Nah, dia bakal langsung bikin zona sendiri. Nah, dia tuh bakal menghubungkan groundnya di zona tersebut. Jadi, zona tuh ngebikin semua yang ada di sini tuh ground semua. Ini ground semua, ini ground semua, ini ground semua. Jadi, kalau kita lihat di 3D-nya, tuh. Jadi, ini yang nggak kena zona tadi, kayak gini doang. Ini yang kena zona. Nah, zona ini semuanya tembaga. Jadi, dia tuh, ini semua ground nih. Di bawah sini ground semua, ground, 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 ground gitu. Dan dia bakal terhubung nih. Jadi, kayak yang tadi, padnya ground, dia bakal terhubung ke zona groundnya. Nah itu tuh ya biar biar mempermudah kita sebenarnya untuk nggak perlu ground. Kenapa ground itu harus banyak? Karena memang semakin besar ground semakin bagus pula PCB-nya dari secara sinyal integritas dan lain-lain gitu. Jadi memang ground ini bagusnya di kita pour aja. Nah tadi saya tuh bikin di bottom juga. Jadi kalau misalkan lihat gitu ya di bottom atau di bawah juga sama dia juga ada ground. Nah, kadang tuh power ini kita nggak cuma pakai buat ground, tapi kalau buat arus-arus tinggi, itu kita bisa pakai ground power juga, kayak di 5 volt, atau 12 volt, atau 24 volt. Jadi, uh, net yang tadi kita pakai, nih, netnya tuh bisa bisa bermacam-macam, termasuk bisa 5 volt, 3,3, dan lain-lain. Jadi itu tergantung kegunaan PCB khususnya itu buat apa. Gitu kira-kira untuk layout. Nah, untuk finishing sih bebas ya, kalian mau draw text gitu ya. Ini di layernya layer yang front silk screen aja yang di atas, misalkan PCB latihan V1 gitu. Ini kalian bisa taruh sini, ini ke mirror ya, tapi kita bisa pencet X aja. Salah, bukan X, ternyata. Tadi mana? PCB latihan. Kita maunya di silk screen, terus ini jangan di mirror ya, jangan di mirror. Nah, sip. Dah, ini di mana sih? Di front silk screen kan. Nah, jadi kalau kita lihat dia di sini tuh ada nama PCB latihannya. Gitu sih kira-kira secara umum ya apa aja yang bisa kita gunain. Selanjutnya akan ada video mengenai ESP32. Jadi kita gimana caranya kita ngedesain ESP32 sendiri dan itu akan ada cukup panjang penjelasannya dan ya mau nggak mau ya memang harus kita lalui lah gitu. Jadi ini untuk penilaiannya pakai ini ya input outputnya. Jadi untuk di KiCad tuh sebenarnya udah ada 3D-nya juga, udah ada beberapa yang punya 3D, jadi kita bisa pakai gitu. Itu aja sih. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.